Baik, pada video ini kita akan melanjutkan tentang perintah dasar Linux. Pada bagian ini, kita akan mempelajari perintah dasar yang berkaitan atau berhubungan dengan direktori atau folder. Jika teman-teman sudah melihat video sebelumnya, pasti kita sudah sangat sering menggunakan perintah ls ini. Jadi, ls ini merupakan perintah yang berfungsi untuk menampilkan isi dari suatu direktori atau folder. Nah, perintah ini bisa berdiri sendiri ataupun dijalankan dengan argumen. Baik, sekarang kita buka terminalnya. Kemudian kita perbesar dulu. Nah, contoh, sekarang kita akan mengetikkan perintah ls. Nah, ls ini berfungsi untuk menampilkan isi atau konten dari suatu direktori. ls bisa berdiri sendiri ya, dengan mengetikkan ls saja, atau dengan tambahan suatu option atau argumen. Contohnya ls-a. Nah, jika kita menambahkan -a atau strip a, maka semua file atau direktori yang ada di dalam direktori home ini akan tampil semua. Jadi, jika teman-teman perhatikan, di sini ada file atau direktori yang diawali dengan tanda titik. Nah, tanda titik ini berarti file atau direktori tersebut merupakan file atau direktori yang terhide atau yang tersembunyi. Nah, jika kita tidak menambahkan option -a, maka file atau direktori yang tersembunyi ini tidak akan tampil. Seperti contoh yang di atas ini. Ini tidak akan tampil file atau direktori yang tersembunyi. Sedangkan jika kita menambahkan option -a, maka akan muncul semua. Selanjutnya ada dir. Nah, dir ini sama ya seperti perintah ls, tetapi ada pembedanya. Nah, bedanya apa? Bedanya jika kita menggunakan perintah dir, isi atau konten yang tampil ini tidak bisa membedakan yang mana file, yang mana direktori. Karena semuanya diwakili dengan teks berwarna putih, berbeda dengan perintah ls seperti ini. Kalau kita menggunakan perintah ls, biasanya untuk direktori dan file akan dibedakan dari segi warna. Contoh, jika kita membuat suatu file, contohnya di sini create dokumen empty file, misalnya ini file.txt seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke konsol. Nah, kita akan mengatakan kembali perintah dir. Nah, di sini warnanya akan sama ya. Nah, selain file ini file, semuanya adalah directory atau folder. Tetapi untuk file ini dengan extension txt ini merupakan file. Jadi sama saja, tidak ada pembedanya. Sedangkan jika kita mengatakan perintah ls, maka di sini ada pembedanya. Pembedanya dari segi warna. Jika directory biasanya warnanya biru ya. Itu tergantung dari distro atau distribusi yang teman-teman gunakan saat ini. Sedangkan untuk yang warna putih, ini merupakan file dengan ekstensi .txt. Jadi kita bisa mengidentifikasinya dengan mudah. Selanjutnya ada pwd. Nah, pwd ini berfungsi untuk menampilkan direktori yang sedang aktif atau current directory. Perintah ini tidak mempunyai option dan argumen. Jadi perintah ini berdiri sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita mengetikkan perintah pwd, maka akan muncul path. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu path. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu path, silahkan teman-teman lihat video perintah dasar Linux bagian 1 atau bagian pertama. Di sana sudah dijelaskan apa itu path. Selanjutnya ada mkdir. Nah, mkdir ini berfungsi untuk membuat direktori atau folder. Kita bisa membuat direktori atau folder dengan menggunakan perintah tanpa harus menggunakan GUI. Misalnya mkdir dataku. Kita enter.
Nah, untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah ls ataupun dir. Di sini saya coba untuk menggunakan perintah ls. Di sini kita sudah bisa membuat direktori atau folder dengan nama dataku seperti ini. Nah, lalu gimana kalau seandainya kita ingin membuat direktori atau folder dengan satu perintah tetapi bisa membuat lebih dari satu folder? Caranya seperti ini. Mkdir folder 1 misalnya. Spasi folder 2. Kita enter. Kita gunakan lagi perintah ls, maka akan muncul folder 1, folder 2. Nah, ini dengan satu perintah, dengan dipisahkan oleh spasi. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat suatu folder dengan tambahan spasi? Contohnya, dataku penting, misalnya gitu ya. Jika kita menggunakan cara yang seperti ini, maka akan terbentuk dua folder atau dua direktori. Maka oleh sebab itu, kita bisa menggunakan perintah mkdir diawali dengan single quote atau tanda kutip satu, misalnya dataku, spasi, penting, lalu diakhiri dengan single quote lagi. Seperti ini. Kita enter, kita ls, maka akan muncul direktori yang ada spasinya atau pemisahnya. Tapi di sini cirinya adanya single quote. Baik, selanjutnya ada cd. Nah, cd ini artinya adalah change directory atau rubah folder atau direktori. Perintah ini berfungsi untuk berpindah dari satu direktori ke direktori yang lain. Biasanya kita akan berpindah direktori jika kita sudah mengetahui path-nya. Jika kita tidak mengetahui path-nya, maka akan muncul pesan kesalahan. Salah satunya adalah no such file or directory, seperti video sebelumnya ya. Kita sudah membahas tentang informasi kesalahan itu. Baik, sekarang kita coba. Misalnya kita ketik dulu pwd. Nah, kemudian kita ls. Kemudian kita akan pindah ke direktori download misalnya. Kita langsung saja mengetikkan perintah cd. Kemudian kita ketikkan nama direktorinya atau nama foldernya. Download. Nah, seperti ini. Nah, lalu gimana kalau seandainya namanya tidak sama persis ya? Misalnya cd download. Nah, seperti ini, maka akan muncul pesan kesalahan no such file or directory. Artinya tidak ada file atau directory. Nah, sekarang kita coba ya cek path-nya pwd. Nah, kita sudah pindah ya di bagian home nopi download. Lalu bagaimana jika kita ingin kembali lagi ke path home nopi saja gitu ya tanpa download atau berpindah ke direktori lainnya? Tinggal mengetikkan perintah cd saja seperti ini kemudian enter. Nah, otomatis kita sudah berada di path home nopi. Kita bisa mengeceknya dengan perintah pwd. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya ada perintah rmdir. Biasanya perintah rmdir ini berfungsi untuk menghapus direktori yang tidak mempunyai file atau direktori lainnya, atau bisa dikatakan sebagai direktori yang kosong. Nah, kita sudah membuat ya contoh beberapa direktori sebelumnya seperti dataku penting, folder 1, folder 2. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menghapus dari beberapa folder yang telah kita buat sebelumnya. Kita cukup mengetikkan perintah rmdir, misalnya dataku, kemudian enter, lalu rmdir, single quote, dataku, penting, single quote, kemudian rmdir, folder 1, kemudian rmdir, folder 2. Nah, sekarang kita lihat ya dengan menggunakan perintah ls, maka ini akan kembali lagi ke posisi awal. Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, ini sebelum dihapus, yang ini sesudah dihapus. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin menghapus file ini file.txt? Ini tidak akan bisa terhapus ya, karena rmdir itu spesifik untuk menghapus direktori yang kosong. Sedangkan file itu ada perintah tersendiri.
Misalnya kita coba ya, rmdir ini file.txt. Maka di sini akan muncul pesan kesalahan, yaitu failed to remove atau gagal untuk menghapus karena bukan suatu directory atau folder. Demikian tutorial untuk perintah dasar Linux pada bagian directory. Nanti akan dilanjutkan ke perintah Linux yang selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih.